Sebanyak 11 imam baru ditasbihkan oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakainoni di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Kupang pada Selasa 6 Januari 2026. Misa pentasbihan yang dilaksanakan tepat pada pukul 9 WITA yang diikuti oleh para imam dari berbagai paroki dan kuasi dari yang berada di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Selain itu, para umat yang hadir bukan saja dari paroki Katedral Kristus Raja Kupang, melainkan juga dari berbagai paroki, kuasi paroki yang berada di kota Kupang dan sekitarnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Pos Kupang, Esti Wukak. Rekan Esti, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda, selamat siang Tribuners. Saya STUK, reporter Pos Kupang melaporkan langsung dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 11 imam baru ditabiskan di Keuskupan Agung Kupang oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakainoni pada hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026 yang berlangsung di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Kupang. Misa pentabisan ini berlangsung tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah yang diikuti oleh para imam yang hadir dari berbagai paroki ataupun kuasi yang berada di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Dan para umat yang hadir sendiri bukan saja umat dari paroki Katedral Kristus Raja Kupang, melainkan juga dari berbagai paroki yang berasal dari Kota Kupang dan sekitarnya. Misa yang berlangsung selama hampir 5 jam ini begitu meriah dan semarak serta diiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh paduan suara dengan bernuansa adat Timur. Dalam khotbahnya, Uskup Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakainoni menyampaikan bahwa imamat bukanlah seseorang yang memiliki kehormatan atau prestise dan bukan juga soal kekuasaan dan dominasi, melainkan tentang pelayanan yang rendah hati. Uskup Hieronymus juga mengatakan bahwa imamat bertujuan untuk melayani imamat umum bagi semua orang beriman yang sudah dibaptis. Dan pada misa pentabisan yang digelar kemarin, prosesi yang cukup panjang dijalani oleh 11 imam baru ini, mulai dari mengucapkan janji hingga menerima pengurapan tangan dari Uskup Agung Kupang. Dan para ke-11 imam baru ini mulai ditanyakan, diberikan pertanyaan mengenai kesiapan dan kelayakan mereka, apakah mereka bersedia menjalankan tugas-tugas setelah ditabiskan, dan juga mendapatkan pengurapan tangan dari para imam yang hadir. Mereka juga didoakan dalam litani para orang kudus yang berlangsung beberapa saat, dan saat momen itu terjadi, suasana di Gereja Katedral Paroki Kristus Raja Kupang sangat khusyuk. Para umat juga semuanya terlibat dan mendoakan para imam baru agar mendapatkan penyertaan dari Tuhan dalam menghadapi tugas yang baru. Selain itu juga para imam baru ini mendapatkan jubah yang biasanya disebut kasula dan stola yang baru dari berbagai motif ataupun jenis etnis yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini dipakaikan langsung oleh Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakainoni, dan juga Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, Romo Crispinus Haku, dan juga Pater Dodi Sasi, yang juga langsung membantu para imam secara satu persatu memakaikan kasula dan stola tersebut. Selain itu juga mereka mendapatkan pengurapan tangan di dua tangan mereka dengan minyak krisma yang diberikan langsung oleh Uskup Agung Kupang. Dan setelah ditabiskan, ke-11 imam baru ini mendapatkan tugas di tempat yang baru yang diberikan langsung oleh Uskup Agung Kupang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, Romo Erik F. Kun, yang langsung memberitahukan seusai misa pentabisan ini berlangsung, dan para ke-11 imam baru ini mendapatkan tugas yang cukup bervariasi. Mereka mendapatkan tugas di berbagai paroki yang berasal dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah, Selatan, dan juga Kabupaten Alor maksud saya. Dan ada salah satu imam yang juga mendapatkan tugas yang sangat berbeda dari ke-10 teman lainnya, yakni Romo
Petrus Chrysologus Taito yang mendapatkan tugas di Keuskupan Manokwari Sorong, dan hal itu cukup membuat para umat sangat terkejut dan kaget karena ia mendapatkan tugas yang berbeda dari ke-10 teman lainnya, dan hal itu juga langsung disampaikan oleh Uskup Agung Kupang bahwa Romo Taito ini mendapatkan kontrak selama 3 tahun dan bukan menetap secara terus-menerus di Keuskupan Manokwari Sorong, dan hal itu disampaikan dengan guyon khas Monsinyur Hieronymus Pakenoni dan langsung disambut tawa dan juga tepuk tangan yang meriah dari para umat yang hadir. Dan ada sebuah momen yang cukup mengharukan terjadi di penghujung misa pentabisan imam baru dan penutupan tahun jubileum Keuskupan Agung Kupang. Ini para imam ini berdiri di depan altar dan melakukan proses penumpangan tangan dan juga melakukan pemberkatan kepada kedua orang tua mereka yang hadir. Momen ini sangat mengharukan sekali, Tribuners, dikarenakan para imam baru ini mendoakan kedua orang tua mereka untuk mendapatkan kesehatan, juga selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka juga mendoakan kepada orang tua mereka yang mungkin sudah mendahului dari mereka juga, dan mereka melakukan proses ini selama beberapa saat yang dipimpin oleh salah satu imam yang bertugas. Dan seusai melakukan pemberkatan kepada kedua orang tua, proses mengharukan begitu terjadi dan para imam melakukan penciuman tangan dan juga pelukan hangat kepada kedua orang tuanya. Momen ini begitu hangat dan mengharukan disambut para umat dan juga tamu undangan yang memberikan tepuk tangan yang meriah kepada 11 imam baru yang ditabiskan. Demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Esti Wukak dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Melalui mereka, engkau telah mengasihkan dengan kemampuan dan kebebasan Bapa dalam memperkenalkan dan membimbingkan serta menanamkan nilai-nilai hidup yang lebih berharga bagi kami. Semua daripada Bapa telah menguatkan dan menentukan kami pada puncak iman ini. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan, berikanlah kemuliaan dan sukacita kepada mereka. Mampukanlah mereka bertanggung jawab untuk turut membangun dunia ini dan dapat mengatur serta kesetiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.